Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan yang sejuk-sejuk basah gitu karena ada gerimis. Insyaallah hadir kita di kaji ilmu ini akan menambah ilmu kita, menambah kesempurnaan ibadah kita, dan insyaallah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah qaul ulama bahwasanya ketika seseorang mau menuntut ilmu, maka insya Allah akan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau sejahtera di dunia, maka pakai ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau mendapat akhirat yang baik dengan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang mau keduanya dunia dan akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus mempunyai ilmu. Nah, itulah makanya pentingnya kita thalabul ilmi. Biar kelihatannya ringan, tapi manfaatnya insya Allah akan membuat kesejahteraan kita di dunia dan di akhirat. Bahwasanya kita melanjutkan kaji kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam babul ikhlas, yaitu bab ikhlas wa ikhdarin niat, dan menghadirkan niat. Jadi ikhlas gampangnya begini aja kalau orang ikhlas tuh. Malam makan hamburger, makan sate, pagi-pagi buang air besar, selesai. Ya jangan dipikirin, ya kan udah buang air besar, kok gua habis makan sate sayang-sayang gitu. Emang ente mau bungkus. Dan orang ikhlas yang gampang ya. Jadi setiap perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan niat. Karena kita kalau dalam ibadah, misalnya orang yang sering melakukan sholat nafilah atau sholat sunat, itu dia perlu menghadirkan niat. Karena kalau dia nggak menghadirkan niat, nanti adanya kebiasaannya dia sholat sunnah gitu. Makanya dihadiri niat maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan. Di dalam hadis yang keempat, wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa an Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kuna ma'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil ghazah. Kami bersama Rasulullah di dalam sebuah perang. Faqala, dan Rasulullah berkata, inna bil madinati lari jalan masirtum masira, bahwasanya di Madinah itu kalau kita berjalan, kata Rasulullah, maka ada berapa orang-orang yang mengikuti. Wala qata'atum wadiyan ila kanu ma'akum habasahumul marad, dan dia tidak akan berhenti ngikutin kecuali dia dalam keadaan sakit. Itu di Madinah.
Bahwasanya hadis ini menerangkan, kata Rasulullah tuh di Madinah kalau mau berangkat perang tuh ada yang ngikutin orang-orang. Banyak yang ngikutin. Tujuannya apa? Dia mau membantu peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menjadi kebiasaan mereka. Jadi kalau mereka sakit, kemudian lewat pasukannya Rasulullah, biarpun dia nggak ngiringin, dia itu mendapatkan pahala seperti teman-temannya yang nggak uzur, nggak sakit bisa ngikutin. Karena memang udah kebiasaannya. Misalnya juga kebiasaan kita bangun malam. Kita bangun malam kebiasaan jam 3. Terus kemudian sholat tahajud. Kemudian satu ketika. Itu kita udah lakukan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Satu ketika kita ketiduran. Kan gak bangun tuh jam 3 tuh. Itu kita dihitung sholat tahajud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena uzurnya tidak disengaja. Misalnya sakit, ataupun dia lupa bangun, kan gak bisa dihindari kalau itu. Makanya perbuatan baik yang biasa kita lakukan, suatu saat kita gak melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang telah kita lakukan. Tapi juga jangan niat, kita udah keseringan tahajud nih, sekali-sekali gak tahajud tadi hitung dapat pahala gitu. Enggak juga, enggak begitu. Jadi bahwasannya itu tergantung kebiasaan. Karena memang dia biasanya mau tidur, niat. Insya Allah nanti saya tahajud bangun jam 3. Kan dia udah niatin. Ya kan kalian juga kadang-kadang suka niat kan. Ntar saya mau bangun jam 3, mau nonton Juventus. Kan niat namanya. Niat bangun malam jam 3, mau nonton bola. Bukannya mau sholat tahajud. Dan di Madinah itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau tahu ada orang mau berangkat jadi mereka ngikutin dari belakang. Mereka ngikutin, ngiringin mereka, cari apa-apa yang kira-kira akan mereka butuhkan. Makanya kalau berangkat tuh kemana-mana niatin, misalnya begini. Kita mau berangkat kerja, ya saya niat mau kerja, mau mencari nafkah untuk diri saya dan keluarga saya misalnya, ya udah berangkat. Dan nanti kalau ada kecelakaan, dia bisa syahid. Jadi kalau kita mau berangkat mancing, niatnya mau nyari ikan buat keluarga, nah itu mah niat-niatan, kecuali mancingnya mancing di kali atau di laut. Kalau mancing di lapak mah gitu. Misalnya kayak ada Jerry itu siapa kayak pengen nih saya niat naik motor mau kemana, ya mau nyari-nyari rezeki gitu. Nah itu dihitung pahala. Nanti kalau kenapa-napa mati syahid karena sedang dalam keadaan berusaha menghidupin orang tua, menghidupin keluarga, menghidupin bapak, dan lain sebagainya. Dicontohkan, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya, yagzu Zaisul Ka'bah. Suatu ketika ada sepasukan orang-orang mau nyerang Ka'bah, kata Siti Aisyah. Fa iza kanu bi baida minal ardi. Kemudian ketika sampai di satu tengah lapangan, yahsyafu bi awalihim wa akhirihim. Jadi rombongan itu berangkat mau nyerang Ka'bah. Kemudian ada satu tempat di tengah-tengah lapangan, syaufu, mereka ditenggelamkan oleh arwah ke dalam tanah. Semuanya. Jadi yang ada di rombongan itu, yang bareng-bareng, yang enggak, pokoknya ada di situ, semuanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah, fil ard. Qalat
Kemudian berkata Siti Aisyah, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, aswakuhum wa man laisa minhum. Ya Rasulullah, di antara mereka kan ada yang mau ke pasar dan enggak semuanya mau nyerang Mekah. Minum dulu ya, Anda batuk dari kemarin. Bagaimana ya Rasulullah? Kenapa kok semuanya ditenggelamin ke dalam bumi oleh Allah? Padahal ada yang mau ke pasar, ada yang bukan dari kelompok mereka. Qala, kemudian kata Rasulullah SAW, yukhshafu bi awalihim wa akhirihim. Mereka ditenggelamkan dari awal sampai dengan yang akhir, yang di belakang. Suma yub'asun. Kemudian mereka dibangkitkan. Ba'asa yub'asu. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala niyatihim, atas niatnya. Jadi orang-orang yang menyerang Ka'bah itu semuanya di dalam situ. Kebetulan kan ketemu orang mau ke pasar, mau ke rumah mertuanya, atau mau jalan-jalan. Tapi semuanya yakhshafu, ditenggelamkan oleh Allah, dibenamkan di dalam bumi. Makanya tanya sama Siti Aisyah, lah kan kesian, mereka nggak ikut campur, mereka nggak punya niat jahat. Kata Rasulullah bahwasanya summa yub'asuna ala niyatihim, maka dia dibangkitkan nanti tergantung dari niatnya. Misalnya nih ente nih ya, begitu lagi jalan, tahu-tahu ada orang tawuran, ya kan? Nok SMA 3 lawan SMA 4 misalnya. Tawuran brok, ada yang mati, termasuk ente mati. Ya kan? Termasuk ente mati, meninggal. Kemudian nanti waktu dibangkitkan rame-rame, nah itu ada anak SMA 3, SMA 4 yang pada mati tuh, dibangkitin bareng ente. Mereka nanti dibangkitin, ada yang bawa gear gitu. Ada yang bawa sabuk, palanya gede. Dibangkitin. Ente juga dibangkitin. Nanti ditemuin sama malaikat. Ditanya sama malaikat, ente kelompoknya SMA mana? Enggak, saya udah lulus SMA. Ya Allah, saya lagi pergi mau ngisi pulsa. Tapi kebetulan ada orang berantem, saya ikut mati. Nah ketika dibilang niat saya mau beli pulsa, itu nanti udah dipisahin. Astagfirullahaladzim. Yang niatnya mau niatnya tawuran, itu dijadiin sama orang tawuran. Yang niatnya mau beli pulsa, dikumpulin sama orang yang mau beli pulsa. Jadi nggak semua orang yang mati, misalnya dalam pertempuran jihad gitu, nggak semuanya masuk surga, belum tentu. Siapa tahu dia niatnya ke situ cuman mau meliput jadi wartawan, nggak niat ikut perang, nggak niat ikut bela agama, atau dia datang cuma mau menjadi provokator misalnya. Karena nanti dihitungnya kamu syahid apa bukan, karena tergantung niatnya. Nah itulah pentingnya niat. Maka di awal, bab awal tuh ada bab niat namanya. Makanya kata Siti Aisyah, ya Allah kesianan juga ya Allah. Orang yang nggak niat mau ngancurin Ka'bah, akhirnya jadi ikut mati gitu. Nanti bagaimana milahnya? Ya milahnya urusan Allah. Nanti malaikat yang milah-milahin. Nggak usah ditanya itu tandanya bagaimana. Enggak, udah ketahuan nanti di sana. Ya kalau dia meninggal, dia mau tawuran enggak, karena apa? Dia kan pakai jaket Shopee, aku udah jelas. Di sana kan dia pakai jaket Shopee, berarti dia lagi nyari duit namanya. Bukan niat mau tawuran. Karena enggak bawa gear, enggak bawa apa gitu. Jadi digambarkan seperti itu, bahwasanya enggak semuanya ketika ada satu kejahatan dia akan masuk ke dalam kejahatan itu. Karena apa?
karena tergantung niatnya. Ya dia niatnya mau ngapain ke situ. Kalau niatnya niat baik, insya Allah nggak jadi masalah. Kalau niatnya niat buruk, nah itu yang akan menjadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada pengaduan bahwasanya ada cerita satu ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mau sedekah. Begitu dia mau sedekah, dia taruh duitnya di samping orang gitu. Habis sholat dia taruh aja di samping orang gitu. Jadi niatnya mau sedekah. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, anaknya datang mau sholat. Nah anaknya datang mau sholat, kemudian anaknya ngambil duit itu. Duit itu diambil. Kemudian dibawa pulang sama anaknya. Terus dikasih tahu sama anaknya, saya dapat duit di tempat ini. Kata bapaknya, itu duit gua. Ngapa lu ambil? Itu buat sedekah. Ngapa lu bawa pulang lagi? Kata bapaknya. Nah ini ditanyakan sama Rasulullah SAW dalam hal itu. Bagaimana kalau orang udah niat mau sedekah, duitnya diambil orang? Maka kata Rasulullah SAW, laka ma nawaita ya Yazid, bahwasanya bagi kamu apa-apa yang telah kamu niatkan, walaka, dan bagi kamu yaitu anaknya Yazid, ma akhazta ya Ma'an, anaknya namanya Ma'an, bapaknya Yazid. Jadi kata Rasulullah, Yazid, ente udah niat biar tentu duitnya nggak nyampe, tapi ente udah niat. Nah itulah pentingnya niat. Nah buat Yazid kata Rasulullah, dia udah dapat pahala dari niatnya, udah mau nyerahin duit buat sedekah. Dan bagi anaknya ya dapat duit, orang yang dia nemu. Jadi anaknya yang nemuin duit, anaknya dapat duit namanya. Jadi itulah bahwasanya niat itu amat penting. Makanya kalau orang yang nggak ngerti kan begini nih, misalnya nih bulan korban ya, hari raya korban tuh. Misalnya dia mau berkurban, udah dia mau berkurban dia bingung nih, naruh tempat yang kira-kira panitianya jujur kemana kan? Kambing udah disorot sana, sorot sini, dia lihat kayaknya dia nggak jujur, pindahin lagi ke masjid ini, musola ini, keliling aja dia. Kan dia nggak ngerti namanya. Padahal dari hadis ini jelas, kalau dia datang ke satu masjid, kemudian dia bilang, ini saya mau kurban, ini kambingnya, ataupun ini duitnya buat beli kambing kurban. Setelah itu, misalnya panitia yang ngambil itu daging korban, nggak masalah. Dia udah tetap dapat pahala kurban. Nah yang ngambil dapat kambing, ya orang dia ngambil kambing ya dapat kambing. Jadi masing-masing rezekinya gitu. Itu halal yang diambil kambingnya. Ya enggak halal orang-orang buat sedekah diambil. Tapi maksud Rasulullah, ya bagian lu ya udah bagian lu kambing, lu enggak dapat pahala, bisa jadi lu dapat dosa. Jadi makanya itulah pentingnya ilmu. Kan banyak orang mau berkorban takut begini, takut begitu, takut begini. Emang kebetulan pelit lagi ya. Perhitungannya begini dan begitu, takut ini takut itu gitu. Karena kurang ilmunya. Kalau orang yang ngerti, ya udah seperti Yazid, dia taruh duit, duitnya hilang, udah dia tetap dapat pahala sedekah. Tapi memang duitnya udah diambil orang, tapi kan niatnya dia udah ada, niat dia buktiin duitnya dia taruh. Gitu. Jadi bahwasanya ya itulah kata Rasulullah SAW, ya Yazid bagimu ya udah sedekahmu gitu. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ilmu itu penting biar nanti amalan kita itu insya Allah menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dikatakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, kullu man ghairi ilmi ya'mal a'maluhu
mardudatun la tuqbalu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang setiap perbuatannya yang tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya itu tertolak. Makanya jangan ngikut-ngikut aja orang sholat, orang ngaji. Lihat dulu apa maknanya, apa tujuannya. Ilmunya mesti ada. Mesti tahu ilmunya. Sampai lagi mau ngaji. Kan harus ilmu tajwidnya, makhrajnya. Ya kan? Dan di samping itu juga ada niatnya. Makanya ada niat, saya niat pahala ngaji saya buat orang tua saya. Terus kita nggak kebagian, ya kebagian. Jadi pahala yang kita kirim sama orang tua sebagaimana pahala yang kita dapat ketika kita ngaji. Nah inilah yang harus kita senantiasa pelajari. Jadi ketika kita mau beribadah, kita mau beramal soleh, itu kita yakin, oh ya perbuatan saya ini benar. Kita ngelakuinnya dengan baik. Makanya kalau nggak ada ilmunya ya kata Rasulullah, mardudatun la tuqbalu. Dia ditolak dan tidak diterima. Kan begini masalahnya. Ketika dikatakan ditolak kan tidak diterima. Kenapa mesti mardudatun la tuqbalu? Ditolak dan tidak diterima. Kan kalau udah ditolak emang nggak diterima, kan gak usah disebutin aja, bilangnya ditolak. Itu untuk menekankan bahwasannya itu tidak akan diterima sama sekali. Tertolak. Ya kalau kayak orang dengerin nasihat, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih mendingan dikit lewat ke tengah-tengah. Jadi masih masuk otak dikit karena dari kanan keluarnya di kiri, kan lewat ya. Yang tertolak itu masuk dari kanan keluar di kanan. Nah itu. Jadi maksudnya memang udah tertolak kalau nggak ada ilmunya. Makanya ya kita harus menuntut ilmu. Jangan kita hidup ya suka-suka kita. Orang yang beribadah pakai ilmu, pertama pahalanya lebih besar, dua menjadikan dirinya tenang, ketiga mendapat keridhaan Allah, yang keempat diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita berbuat sesuatu la takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ngikutin sesuatu yang lu nggak tahu ilmunya. Ini ada orang sholat begini dan begini, ngikut aja lagi, ini yang bener nih gitu. Udah lama-lama ada orang sholat ngadep ngetan, ngikut aja lagi. Ini yang paling khusyuk katanya ngadepnya ngadep ngetan. Bahkan ngulon orang sholat. Jadi inilah kenapa ilmu begitu penting. Jadi jangan sampai kita nanti rasa-rasa kita nih di dunia amal kita udah banyak banget gitu. Enggak taunya mardudatun wala tuqbalu dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, bahwasanya niat itu adalah berkehendak di dalam hati. Jadi berkehendak di dalam hati kita, kita akan melakukan satu perbuatan amal atau satu ibadah. Misalnya begini, yang kerja apaan aja. Saya niat kerja mencari ridho Allah. Makanya setiap berangkat begitu, saya kerja mencari ridho Allah, gitu. Gak boleh bilang saya mau kerja biar dapat duit banyak. Boleh tambahin aja, saya mau kerja biar dapat banyak, dapat ridho Allah gitu. Nah, kan kita pengen beli motor yang baru, boleh nggak ditambahin? Boleh. Saya mau kerja, niat mau dapat duit buat beli motor biar dapat ridho dari Allah. Gitu. Boleh tambahin aja. Yang jelasnya ada niat bahwasanya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya niatin yang utamanya karena Allah. Jadi niat itu adanya di dalam hati. Bahwasanya dikatakan wa niyatu mahal hal qalbi. Bahwasanya yang namanya niat itu berada di dalam hati.
bitafakil ulama, maka sepakatlah para ulama fa inna wa biqalbihi wa lam yatakallama bilisanihi ajza'at hunniyatu bitafaqihim, bahwasanya orang yang niat di dalam hati kemudian enggak keluar dari lisannya, maka dikatakan berdasarkan kesepakatan ulama itu sudah dianggap sah. Kenapa jadi ribut banget? Nahanin batuk. Jadi bahwasanya dalam hadis ini ingin dikatakan niat itu adanya di dalam hati. Jadi kalau udah niat di dalam hati, mau terucap atau tidak itu udah diniatin menurut jumhur ulama. Jadi udah nggak usah ragu lagi kalau udah begitu. Misalnya niat mau sholat, ya udah niatnya kan mau sholat, ya udah sholat aja dulu. Yang penting udah niat sholat. Jadi dikatakan fa innawa biqalbihi wa lam yatakallama bilisani, adanya di dalam hati kalau dia nggak bisa sebutkan dengan lisannya, ajza'at hunniyatu bitafaqihim, maka kata para ulama cukup itu menjadikan sah karena niatnya sudah di dalam hati. Makanya ulama kan, kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan sangat berhati-hati gitu. Makanya Imam Syafi'i bilang niat, misalnya kita udah niat mau sholat zuhur, ya udah niat aja. Kan disebutin niat sholat zuhur 4 rakaat. Udah gitu waktu takbir di dalam hati disebutin di dalam hati itu udah cukup. Ya, jadi makanya semuanya diniatin aja, niat baik. Ngapa jadi begini amat ngajar? Tuh. Hah? Tolak angin. Tolak angin. Ada perasaan banyak di bawah tolak angin. Tolak angin apa-apa? Ada di bawah mana? Banyak. Di tempat obat. Mana lupa. Masuk angin. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, kalau dimatiin gua kepanasan. Iya. Ngalahin atau? Hah? Apa? Oh iya benar. Tadi kayak orang goreng telur. Man talabal ilma liyujarri bihil ulama au liyumari bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhun nas ilaihi adakhallahu Allahun nar. Jadi bahwasanya kan, man talaba, barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari nanti sebagai ulama untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Jadi misalnya nih ngaji nih, yang penting kita nanti kan disebutnya ulama untuk ngaji dengan orang yang bodoh dan dipandang manusia sebagai orang yang hebat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, adkhalahu Allahun nar, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi misalnya niat ngaji nih, nah ngaji biar jadi pinter, siapa tahu nanti dipanggil ulama gitu kan. Ya makanya kalau ada orang niatnya pengen dipanggil ulama ya, maksudnya ya dipanggil ustaz, dipanggil kiai, dipanggil ajengan, dipanggil segala macam. Niatnya udah niatin seperti itu, adkhalahu Allahun nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau ada orang ngaji, saya ngaji biar saya bisa ngajar, bisa nanti ngajarin ilmunya Allah. Tapi kok sekarang kalau guru kan cari pandangan manusia ya. Kenapa bajunya suka aneh-aneh? Ya kan?
Karena apa? Ada yang pakai baju hijau, sorban hijau gitu. Udang hijau. Itu kan untuk mencari pandangan manusia. Jadi gampang nilainya ya. Kalau mau menilai. Ini niatnya mau kemana nih orang? Nah kan ada yang pakai jubah hitam. Ada yang pakai topi dalang. Macam-macam. Jadi niatnya sebenarnya semuanya mencari pandangan manusia. Ya kalau ente kan ngaji ya begitu, nggak nyari pandangan manusia, kan biasa aja bajunya ya kan. Emang kagak punyanya pakai jubah, yang ada itu begitu. Jadi yang ngajinya begitu. Kan jadi malah bagus niatnya karena lillahi ta'ala. Saya mau ngaji, kalau saya bisa ilmu, saya mau ngajarin kepada orang-orang yang nggak bisa. Itu kan niat baik begitu. Jadi kalau udah mencari pandangan manusia, udah adkhalahullahu nar. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau nyari pandangan manusia mah begini ya. Nah, ente yang masih muda, nyari sesuatu gitu biar dapat pandangan dari manusia. Nanti saatnya kita nggak dikenal orang. Ada saatnya nanti kita nggak dikenal orang. Makanya ada kata sa'atun wa sa'atun. Maka bahwasanya setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. Sekarang kita muda, kita gagah, kita terkenal. Besok kalau udah peot udah nggak ada yang kenal. Ya. Tentara aja begitu sekarang, tentara joget-joget, gagah, di jalanan main tempeleng orang. Semua udah tua mau gitu ngerentek. Selesai masanya. Ya. Jadi kita janganlah seperti itu. Biasa-biasa aja. Jadi bahwasanya karena ada keterbatasan kita dalam kehidupan ini. Kita nggak selamanya akan susah, kita nggak selamanya akan senang. Satu saat kita susah, satu saat kita senang. Itulah hidup. Makanya yang perlu kita cari itu ridhonya Allah, bukan pandangan manusia. Ya anak yang makan garamnya anak banyak kan, makanya agak darah tinggi ya. Jadi udah banyak makan asam garam ya kebanyakan udah darah tinggi jadinya. Jadi bahwasanya kalau pandangan manusia lunturnya cepet. Makanya kenapa kita disuruh nuntut ilmu biar pandangan manusia itu bagus, pandangan Allah jauh lebih bagus. Kan pandangan Allah yang penting. Kalau pandangan Allah kita misalnya ya diangkat derajat kita oleh Allah, sampai kapan itu derajat nggak hilang-hilang. Tapi kalau kita mencari derajat dipandang oleh Allah, sampai batas tersentuh dia hilang sendiri. Kita lihat deh berapa banyak pejabat setelah pensiun, ya kan terhina ditangkap, ya kan. Karena emang udah waktunya seperti itu. Makanya kita nggak boleh kecil hati, saya begini aja hidup, enggak. Bisa jadi hidup ente lebih berarti daripada orang lain. Itu cara menghargai diri kita sendiri. Jangan selalu menghina diri kita. Wah gue pengen deh kayak si Anu, enak begini. Belum tentu. Dia kelihatannya aja enak. Padahal dia juga lagi bingung hidupnya. Yang enak kita nikmatin hidup kita. Jangan terlalu mementingkan pandangan manusia. Gak ada gunanya pandangan manusia. Makanya diajarin oleh seorang filsuf bahwasanya ketika kamu mencapai umur tertentu yang jauh lebih tua, maka kurangilah engkau bergaul dengan manusia. Banyaklah muhasabah. Makanya kalau ada orang yang udah kayak aki-aki bergaul mulu tuh, ya coba dah, udah tua mancing dia bang, dia kecebur, ya kan? Harusnya kan dia udah nggak seperti itu. Jadi manusia itu ada stepnya. Saat muda begini, saat remaja begini, dewasa begini, udah tua begini gitu. Baca kan? Kemarin udah dikatakan idza balago umati, kata Rasulullah, jika sampai 40 tahun umur umatku maka akan dicabut 3 penyakit kan. Yang pertama gila, yang kedua sopak. Jadi kalau orang udah 40 tahun ke sana harusnya dia nggak gila, harusnya. Tapi orang umur 40 tahun banyak nggak yang gila? Nah kan
Kan kata Rasulullah harusnya itu dia udah dikasih sama Allah. Dihindari dari 3 penyakit. Salah satunya penyakit gila. Ini begitu masuk 40-50 tahun pensiun gila dia. Kebingungan. Saking takutnya, saking kebingungan. Nah itu makanya yang saya ceritain, dapat duit bukan dia buat usaha. Dia buat usaha tapi membangun sesuatu misalnya. Dibohongin orang habis, stres, gila dah. Harusnya kan nggak begitu. Makanya ilmu itu amat penting. Gitu. Dan nuntut ilmu juga niatnya biar benar nuntut ilmu. Jangan niatnya suka-suka kita. Oh, boleh niat apa? Ya boleh niat apa aja. Tapi ini insya Allah nggak seperti itu. Rekan-rekan yang dirahmati Allah. An Abu Sa'id dari Abu Asid Al-Khudri. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mendatangi Rasulullah SAW kepada kami. Nahnu natazakkarul masihid dajjal. Dan kita sedang membicarakan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi di sekelompok orang lagi ngomongin Dajjal ini nanti datang begini, matanya satu. Nanti waktu datang Dajjal begini dan begini gitu. Yang menyeramkan. Faqala, maka Rasulullah berkata, ala akhbirkum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masyihid dajjal. Kata Rasulullah, maukah engkau aku kasih tahu sesuatu yang lebih menakutkan daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Ya kita kan sekarang takut banget sama Dajjal ya. Diceritanya Dajjal begini, nanti kau datang Dajjal begini dan begini. Ya kan? Kata Rasulullah, ada yang lebih bahaya dari Dajjal. Berarti Dajjal tuh nggak begitu bahaya. Pokoknya nanti dibunuh aja sama Nabi Isa. Dajjal tuh. Makanya orang Nasrani suka nanya, hebat ya Tuhan kita bisa bunuh Dajjal. Nah, yang nyiptain aja Dajjal tuh Allah kita ya. Yang bunuh juga Allah nantinya, nggak perlu musibah banget. Jadi bahwasanya kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku kasih tahu sesuatu yang lebih menakutkan dari Al-Masih Ad-Dajjal? Qala kulna. Maka mereka itu berkata, kami berkata, bala, mau ya Rasulullah SAW. Faqala syirkul khafiyah. Yang lebih bahaya adalah syirik yang ringan. Lebih bahaya dari Dajjal adalah syirik yang ringan. Ayyakumar rajula yusolla, yaitu seorang laki-laki atau seseorang berdiri untuk sholat. Fayuzayyuna, tapi sholatnya itu mencari pandangan manusia. Lima yaro min nazari rajuli, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Jelas ya Rasulullah ngingetin. Jangan takut sama Dajjal, maksudnya takut sama syirik ringan. Apa syirik ringan? Kita diri sholat, niatnya biar bacaan kita didengerin orang. Ya kan? Biar sholat kita itu kelihatan baik. Allahu Akbar. Kan biar kelihatan ini. Nah itu namanya syirik yang kecil. Khafiyah. Syirik yang ringan. Dan itu sangat berbahaya. Itu akan masukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Nah, Ustaz, kalau ada orang baca yang begitu, ya nggak apa-apa. Yang penting niatnya buat nyaman para makmum. Boleh. Boleh. Kan niat dia, tergantung niat dia. Kalau niatnya biar didengar orang, dibanggain orang, nah itu yang salah. Tapi kalau niatnya biar masjidnya jadi rame, niatnya ya, tergantung niatnya. Masjidnya jadi rame, yang sholatnya jadi rajin, sholatnya jadi tekun. Nah kan kalau imamnya misalnya Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa yang mau sholat lagi nanti besok? Enggak ada. Ya kan? Ya kayak muajid kan begitu tuh. Ya bila. Allahu akbar, Allahu akbar. Kan kudu begitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Sebegitu. Siapa yang mau dengerin? Ya kan? Jadi bahwasannya boleh asal niatnya baik. Yang tidak dibolehkan niatnya. Karena apa? Orang niat di dalam hati itu susah. Susah. Makanya ada satu kitab yang mengingatkan orang-orang yang pintar baca Al-Quran. Qori, Qiro. Diperingatkannya apa? Orang kebanyakan kalau qori ujub. Ya, begini. Dia baca Al-Quran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus ada orang, Allah, wah, dia tambahin lagi. Padahal orang mau maulid. Ya. Ditambahin lagi orang, Allahu Akbar, ditambahin lagi. Kata kiainya yang mau ceramah, gue pulang aja. Ini terus aja. Itu makanya ada kitabnya. Soalnya susah orang kalau udah ujub. Enggak semua, tapi sebagian besar. Makanya kitabnya ada. Makanya niat itu penting. Makanya di kitab ini An-Nawawi, bahwasanya niat itu penting. Kita mau pergi haji, udah niat, udah bayar, mati. Jangan pikirin, kita udah dapat pahala haji. Niat aja dapat pahala haji, sampai lagi udah niat bayar. Itu lebih besar pahalanya. Kalau niat aja banyak yang niat, bayar kagak haji dia. Wah, niat aja juga udah pahala, udah tiap tahun dia niat, punya duit buat yang lain, buat bikin kontrakan, ntar dia niat lagi. Itu bukan niat namanya. Jadi bahwasanya segala sesuatunya yaitu tergantung niatnya. Nah, kemudian dikatakan manusia ini kan dalam beribadah tuh tergantung tingkat-tingkatannya. Misalnya sholatnya sahabat Rasul, apalagi Rasul dengan kita beda derajatnya. Sedekahnya juga beda derajat. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana Nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubu ashabi." Jangan kau menghinakan sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falau ana ahadukum anfaqa misla Uhud." Kalau saja di antara kalian bersedekah satu gunung Uhud. Uhudin zahaba, satu gunung Uhud, kata Rasulullah, ma balago muda ahadihim wala nusifah. Bahwasanya sedekahnya sahabat Nabi hanya sekedar ya kalau kayak kita emas lah segram gitu ya. Sedekahnya sahabat Nabi taruhlah 5.000 dengan ente emas segunung Uhud, itu nggak dapat nyaingin. Apa maknanya? Sahabat Rasul yang taat sama Allah, taat sama Rasul, membantu peperangan Rasul, itu segala ibadahnya derajatnya lebih tinggi dari kita. Makanya nggak boleh sombong, gue udah sedekah udah, dibandingin sahabat Rasul nggak ada apa-apanya. Gitu. Sampai lagi lu bangun bandara nggak ada izin, Bertambah itu ya, bertambah repot negara di dalam negara namanya. Jadi bahwasanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Inilah hadis kita, hadis yang keempat dari kitab Riyadhus Shalihin. Kan udah dikirim ya, itunya ya, ya insyaallah. Ya kan tahu kan ya, bisa bacanya ya, iya, mudah-mudahan. Jadi bahwasanya di dalam hadis yang keempat itu Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya yang namanya niat itu amatlah penting. Karena nanti kita akan dihitung kita dengan niat kita.
Ya. Kan yang dirahmati Allah. Silakan dan nanya ada ya. Ini kayaknya rasanya tenggorokan gatel banget, nahan ini capek banget. Sampai keder nahan ini. Aduh.